Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Sigit. Pada pagi ini Pak Sigit akan menyampaikan materi tentang benda, ya, benda di sekitar kita ya. Nah, benda itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Selain itu, maka bisa dikategorikan benda mati. Ya, selain benda hidup itu pasti benda mati. Selain manusia, tumbuhan, dan hewan, yang lain dari itu adalah benda mati. Ya, oke. Benda mati itu bisa apa saja? Truk, kereta api, bis, kulkas, TV, meja, kursi, dan sebagainya. Benda mati semua. Ya, oke. Lanjut. Untuk benda-benda yang ada di sekitar kita itu biasanya terbuat dari beberapa macam materi atau bahan anak-anak. Ada yang terbuat dari kayu, ya, mebel-mebel gitu, pintu, almarimu, tempat tidurmu. Mengapa dari kayu? Karena ya awet, mudah dibentuk ya oleh seorang tukang kayu, mau model seperti apa, mesin, jendela, dan sebagainya ya. Lalu ada yang terbuat dari logam, ada besi, aluminium ya, atap-atap baja ringan dan sebagainya. Itu ada yang dari karet, ada yang dari kertas ya, fotokopi itu, buku-buku, ijazah, dan semuanya ya, banyak sekali. Dan yang terakhir adalah yang terbuat dari plastik anak-anak. Nah, khusus untuk plastik ini ya istilah Jawanya ya, hampir semuanya sekarang menggunakan plastik. Kalau dulu ada yang menggunakan dari tanah liat, juga mungkin dari kayu ya, dan sebagainya. Kalau dari plastik sepertinya lebih praktis anak-anak. Apa itu? Misalkan piring sekarang ada yang dari plastik, dulu dari beling itu ya, dari kaca ya, kaca-kaca begitu. Terus apa yang dari plastik, vas bunga, apa saja, hampir semuanya dari plastik. Almari itu juga dari plastik. Banyak pokoknya plastik, tidak bisa ya, tas kresek, minuman, botol-botol, ember. Udah di lingkungan sekitar kita itu banyak yang terbuat dari plastik ya, tempat sampah ya, karena mudah pembuatannya ya, dicetak itu langsung jadi. Nah, untuk bahan yang dari plastik ini cukup berbahaya anak-anak, karena plastik ini sulit diuraikan, jadi dia bisa bertahan puluhan tahun ya. Misalkan aqua di rumahmu itu ya, aqua galon itu kamu taruh di situ mau 20 tahun, 30 tahun ya, bentuknya akan seperti itu, tidak akan berubah. Beda kalau kamu taruh ingkung atau roti itu ya, hilang itu, bukan dimakan tikus, tapi dia akan menyusut ya, mungkin dimakan set apa jadi tidak ini ya, dia akan menyusut bentuknya dan akhirnya juga pasti lenyap ya seiring dengan waktu. Tapi plastik tidak, dia tetap begitu terus sampai puluhan tahun. Kalau toh di tanah juga tetap begitu ya, sulit diuraikan. Nah, untuk hal ini Pak Sigit mau menjelaskan ada 3 istilah untuk bagaimana bisa menguraikan plastik ini. Ada yang namanya reuse anak-anak, reuse, dan recycle. Apa itu? Reuse, ya, reduce. Jadi itu bagaimana kita mengusahakan untuk mengurangi penggunaan bahan plastik ya. Kalau kita misalkan beli sesuatu di tempat, kita bawa tas sendiri ya, biasanya kan di supermarket pakai plastik Pak, tambah 200 rupiah
Oh, kita bawa tas sendiri saja, ya, cemplung ke bawa pulang. Kita mengurangi penggunaan plastik. Lalu reuse, ya, menggunakan ulang juga hampir sama itu sebenarnya. Kalau kita mau badminton olahraga, tidak usah beli aqua, kita punya adanya sendiri, botolnya sendiri, mungkin tidak harus dari plastik, ya, dari apa kayak dari gelas, dari aluminium dan sebagainya, yang bisa kita gunakan terus. Jadi tidak perlu beli di tempat badminton itu. Ini contohnya yang di badminton aja, atau di tempat yang lain pas naik sepeda bawa sendiri, nggak usah beli, ya. Itu namanya reuse. Dan sekarang yang terakhir adalah recycle. Recycle itu mendaur ulang, anak-anak. Jadi ada orang-orang yang suka mengumpulkan barang bekas dari plastik, ya. Kalau kita berpikir, buat apa sih itu barang-barang bekas dari plastik, bau dan sebagainya, bisa menumpuk-numpuk sampah, ya, sampah plastik. Hati-hati, itu bisa menjadi uang, ya. Didaur ulang di pabriknya, dia akan berubah menjadi biji plastik yang akan didaur ulang. Bisa jadi apa saja, bisa jadi botol, jadi ember, jadi hiasan, jadi apa saja, macam-macam, ya. Nah itu, ya, anak-anak, ini yang bisa Pak Sigit sampaikan. Nanti di buku lebih banyak yang bisa kamu baca, di internet juga bisa kamu kembangkan di sana. Ini Pak Sigit tidak hanya pakai buku lengkap itu aja, ya, LKS itu aja ini, tapi sumbernya macam-macam, ya. Jadi tidak berdasarkan itu saja. Oke, begitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa menjapri Pak Sigit. Selamat siang.